social justice itu. Social justice itu dibicarakan di banyak ini ya, pemikiran filosof gitu. Tapi kalau sudah membaca dari perspektif Kristen gitu, di dalam perspektif Kristen kayaknya yang sangat menonjol. Denominasi yang ngurusin ini ya Roma Katolik ya. Di dalam Protestan bukan nggak ada sih, ada juga gitu. Tapi kayaknya nggak tradisinya nggak sepanjang ya. Sebanyak seperti yang dilakukan oleh orang Katolik gitu. Lalu terus ditambah lagi dengan kita yang dari kaum konservatif kan kita sangat hati-hati atau kalau mau dibilang sangat kritikal terhadap so-called social gospel gitu ya. Sudah tahu social gospel itu kan dianggap ini ya oleh perspektif konservatif itu liberal dan sebagainya gitu, kamu mengerti Alkitab dan seterusnya dan seterusnya. Tapi seperti yang sudah sering kita kerjakan ya, kalau kita melihat di dalam ini Alkitab sendiri, maksudnya Alkitab yang boleh selalu mengkritik kita, dan kita juga bisa mengkritik kekurangan dari tradisi kita sendiri. Sudah melihat di dalam Alkitab itu ada banyak bagian gitu, bukan cuma perjanjian lama, perjanjian baru juga. Itu membicarakan tentang social justice. Ya. Kalau itu dibilang justice atau righteousness, mungkin kalimat yang terkenal itu ya di dalam Alkitab gitu, apa yang dikehendaki Tuhan selain berlaku adil dan sebagainya. Itu berlaku just ya, just righteousness, righteous just itu jelas nggak bisa dipisahkan dengan social righteousness atau social justice gitu. Memang di dalam pembicaraan iman Protestan waktu kita bicara righteousness kan kita ini Jumat Agung ya maksudnya, kita ini unrighteous, kita nggak boleh berasa self righteous ya. Cuma ada Christ righteousness, the truly righteous is Christ, dan itu menggantikan kita punya unrighteousness gitu kan ya. Ini kan standar iman Protestan gitu. Cuma kalau kita ngituin Calvin kan dia nggak berhenti di sini ya. Maksudnya kita yang tadinya unrighteous dan memang nggak bisa membenarkan diri sendiri. Lalu terus kemudian Kristus mati di atas kayu salib. Dia memperhitungkan righteousness-nya itu diperhitungkan sebagai righteousness kita sehingga kita ini declared righteous. Kalau di dalam reform teologi kan sedikit berbeda dengan Lutheran. Kita juga memberikan penekanan yang kuat juga terhadap made righteous, bukan cuma declared righteous, disebut righteous, tapi juga dibuat ya righteous, dikuduskan menjadi orang yang righteous. Jadi righteousness itu, ya kalau Luther kan mengatakan simul justus et peccator, kita selama-lamanya orang berdosa. Ya itu betul juga di dalam pengertian bahwa righteousness kita itu tetap akan gak sempurna di dalam hal ini ya. Tapi ini bukan berarti terus kalau gitu kita nggak perlu di made righteous, kita nggak akan pernah ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Kita akan still remain unrighteous dan bahwa yang righteous itu hanya Yesus Kristus saja. Saya pikir itu kacau ya, teologi kayak begini kan kacau gitu. Kita bisa mengatakan bahkan sedikit memperluas biasa ini ya diskusi yang dikatakan tanda-tanda orang pilihan itu apa gitu. Tanda-tanda orang pilihan itu ya itu dia itu exercise righteousness di dalam kehidupannya gitu. Sama seperti tanda-tanda orang pilihan itu dia itu mencintai atau ada spiritual appetite untuk holiness, kekudusan, dan dia membenci dosa. Kita juga bisa mengatakan dia membenci dosa dan sebaliknya juga mengasihi righteousness. Nah, waktu kita melihat di dalam gambaran ini ya, kita dipanggil tuh berlaku righteous itu bukan cuma sebagai panggilan individual gitu. Kita orang Protestan kan senengnya main individual gitu ya. Itu satu persoalan gitu. Tapi kita juga seharusnya dipanggil tanggung jawab ini secara komunal, bahkan juga struktural, secara sistem. Of course di dalam jangkauan kita gitu ya, dan bahwa nggak bisa menggantikan hanya dengan yang individual. Lalu kedua juga kalau kita membaca misalnya di dalam Amos ya, itu nggak ada dualisme antara hidup beribadah kepada Tuhan dengan social justice. Itu satu paket yang nggak bisa dipisah gitu. Nah memang penekanan di dalam kitab-kitab nabi kecil itu berbeda-beda ya. Nabi besar itu kan ya Yesaya, Yeremia, Yeskiel ya. Nah, kalau nabi kecil kan termasuk sebelum Amos itu ada misalnya Hosea gitu ya, kitab Hosea. Kalau sudah membaca di dalam kitab Hosea itu penekanannya itu kepada ini ya, cultic life. Cultic itu maksudnya ada kaitannya dengan worship, ya ada kaitannya dengan ibadah ya. Ada kaitannya dengan orang menghadap Tuhan dan sebagainya. Nah, buku Hosea atau kitab Hosea itu kan terutama berurusan dengan itu ya, kritik terhadap ibadahnya Israel gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab Amos itu penekanannya itu lebih kepada social problems yang ada di Israel. Ya, social problems yang ada di Israel.
Nah, kita mau membaca beberapa ayat ya di dalam ini Amos pasal 2 ayat 6 sampai 9. Tolong bacain satu orang aja. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon ara, dan yang kuat seperti pohon terbangkit. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Ya, kalau sudah baca di dalam bagian itu kan jelas ya, gitu. Pelanggarannya itu lebih banyak kepada pelanggaran urusan ketidakadilan sosial gitu. Sebelum kita membicarakan memperjuangkan keadilan sosial di luar menolong orang miskin dan sebagainya, yang paling absolut minimum itu ya, paling absolut minimum sebetulnya kan, ya kita sendiri jangan melakukan ketidakadilan sosial gitu kan. Di dalam hal ini menjadikan manusia yang lain itu seperti kayak satu komoditi yang bisa ditukar dengan barang. Manusia kan lebih berharga dengan barang. Ini kejadian di Notre Dame ini menarik gitu. Menimbulkan banyak pemikiran gitu. Salah satunya misalnya ini ya, setelah itu terjadi kebakaran terus langsung ada paling sedikit 2 orang dan mungkin yang lain juga akan nyusul. Orang kaya di Prancis langsung pledge uangnya masukin di sana gitu. Sekarang kalau nggak salah sudah dapat 1 billion, mungkin abis ini lebih lagi gitu. Menarik ya, when it comes to bangunan gitu, or perhaps when it comes to binatang. Saya nggak tahu di sini ada animal lovers ya kayaknya ya. When it comes to binatang gitu ya, itu lebih gampang menggerakkan orang kayak. When it comes to orang, gitu. When it comes to orang ya, nggak ada itu orang kaya persembahan itu mana? Kayaknya nyawa manusia itu terlalu murah gitu. Ini sedikit mirip seperti yang dikatakan di dalam novelnya Charles Dickens itu atau itu Christmas Carols ya, waktu orang yang bilang ya itu biar terjadi seleksi alam gitu, orang-orang yang memang gak make it di dalam kehidupan ini mati ya sudah biarin mati saja gitu, biarin terjadi seleksi alam, orang-orang yang gak beruntung ya sudah mati saja gitu. Itu kalimat yang kejam ya, waktu kita dengar kalimat kayak gitu kita jadi terusik gitu. Tapi dalam kenyataannya human beings itu practicing itu kok di dalam kehidupannya. Mereka lebih cinta animals gitu, mereka bisa raise fund untuk animals, mereka bisa raise funds untuk katedral gitu. Berapapun pentingnya nilai sejarahnya katedral itu gitu misalnya ya. Nggak sedang memperdebatkan itu gitu. Tapi Yesus pernah bilang ya, nyawanya manusia itu harganya. Itu kalau dia memperoleh seluruh dunia ya. Notre Dame pasti termasuk dong. Itu kan isi seluruh dunia juga gitu. Kalau dia memperoleh seluruh harta di dalam seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya, itu nggak ada gunanya gitu. Nyawanya manusia itu nggak bisa banding dengan satu Notre Dame. Dengan seluruh dunia tetap nggak ada bandingannya. Nyawanya manusia itu begitu berharga. Nah kalau kita saya bisa merenungkan bagian ini gitu. Saya pikir kita bisa sedikit mendasari waktu kita bilang tentang social justice itu arahnya kemana. Gitu. Kalau di sini kan dikatakan they sell the righteous for silver atau untuk uang ya di situ tadi ngomongnya ya. For silver untuk perak. Orang-orang benar itu ditukar, diganti dengan uang. The needy for a pair of sandals, orang-orang yang berkekurangan, yang berkebutuhan itu ditukar hanya dengan sandal gitu. Makanya di sini dibilang mereka itu trample the head of the poor into the dust of the earth. Ya ini sandal itu kan di tempat bagian bawah gitu ya. Ini dia lebih rendah daripada sandal. Ya benar, memang itu menginjak-injak kepala daripada orang-orang yang needy itu. In the true sense of the word, karena ditukar dengan sandal. Ini kan di bawahnya sandal, berarti benar-benar diinjak-injak gitu dengan sandal itu. Bukan literally diinjak-injak dengan sandal, tapi nilainya dianggap lebih rendah daripada sandal. Itu namanya diinjak-injak gitu. Trample the head of the poor into the dust of the earth.
Turn aside the way of the afflicted. Selama di dalam hidup itu kita nggak mengerti ya berapa dalamnya jiwa manusia itu nilainya. Gitu. Ya kita akan sulit sekali ngomongin social justice gitu. Kita akan sulit untuk merenungkan bagian itu. Bagian itu akan remain abstrak. Terus yang paling celaka itu kita menggantinya dengan kekudusan ibadah gitu. Kita pikir dengan ibadah kita bisa kompensasi social injustice di dalam kehidupan kita ya. Which kitab Amos ini kalau sudah baca nggak promote itu atau sebaliknya dia promote yang lain. Tapi sebelumnya kita baca bagian yang lain ya. 5 ayat 12, mungkin nggak semuanya equally important tapi paling nggak kita baca aja gitu. 5 ayat 12 masih di Amos ya. Yeah, who afflict the righteous, who take a bribe, and turn aside the needy in the gate. Lalu terus kemudian 6 ayat 1 sampai 6. 6 ayat 1 sampai 6. Ya, itu 6 ayat 1 sampai 6 bagian terakhir ya. 8 ayat 4 sampai 6 masih di Amos ya. 8 4 6. Saya baca ya. Hear this you who trample on the needy and bring the poor of the land to an end. Ayat 5 saying, when will the new moon be over that we may sell grain, and the Sabbath that we may offer wheat for sale, that we may make the ephah small and the shekel great, and deal deceitfully with false balances. 6. That we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals, and sell the chaff of the wheat. Karena apa sih orang-orang ini melakukan hal seperti ini karena apa gitu? Iya, karena serakah ya. Karena serakah, karena hanya berpikir of one's own well-being, karena cuma memikirkan diri sendiri, bergelimangan dengan kehidupan yang luxurious, tetapi nggak ada perhatian sama sekali dengan orang-orang yang hidup susah dan sebagainya. Jadi kalau sudah melihat di dalam kitab Amos ya, itu banyak sekali ayat-ayat bicara tentang sosial kritik gitu. Itu bagian daripada iman Kristen. Intinya adalah ini ya, ini keadaannya kalau sudah membaca dalam konteksnya itu kan Amos ini kan di kerajaan utara gitu ya. Karena di kerajaan utara itu gambarannya itu economic prosperity ya, itu menjadi karakteristik ya pada zaman itu. Tapi ya, persoalannya adalah itu cuma dinikmati oleh certain lapisan masyarakat saja. Gitu. Sedikit mirip seperti yang diomong Prabowo ya. Atau Prabowo ini pakai kitab Amos atau apa gitu. Hanya dinikmati oleh elit-elit di Jakarta gitu ya, katanya dia ini. Tapi terus kemudian Sandiaga bilang dia dan Prabowo termasuk yang 5% itu. Saudara lihat di sini ya, problem ini berulang terus gitu ya, berulang dari zaman ke zaman. Ada economic prosperity dan itu dinikmati oleh sebagian lapisan masyarakat saja. Sementara yang lain itu ada di dalam kesulitan, ada di dalam kehidupan yang luar biasa susah,
yang sangat dependent dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita kaitkan ini dengan wisdom teologi, ya, salah satu senternya itu adalah takut akan Tuhan. Gitu. Ya ini salah satunya kenapa orang bisa melakukan hal seperti ini ya karena nggak ada hati yang takut akan Tuhan. Gitu. Buat dia itu the reality itu yaitu bagaimana orang itu kaya, yang ini miskin ya, yang kaya ya bersyukur, yang miskin ya udah itu. Sayang sekali nggak mendapatkan fasilitas di dalam kehidupannya, sudah gitu saja gitu. Mereka nggak punya perspektif rohani, mereka nggak bisa melihat dari perspektif ini ya, dunia yang dilihat oleh Tuhan, mereka cuma melihat di dalam dunia yang kelihatan. Tapi juga kita mesti mengerti ini ya Pak, sosial kritik di dalam kitab Amos ini kita nggak boleh terus kemudian membenturkannya misalnya dengan tekanan yang ada pada kitab Hosea, seolah-olah Hosea ini lebih menekankan cult, ibadah, terus kemudian Amos itu lebih menekankan etik, atau lebih menekankan ini ya Pak itu, social justice dan sebagainya. Yang benar adalah kenapa Amos itu melakukan kritik yang sangat tajam terhadap ketidakadilan sosial, karena di dalam konteks ini ya, kitab Amos itu ibadah itu nggak ada gunanya gitu ya, akan menjadi meaningless dan nggak akan diterima oleh Tuhan. Kalau yang bersangkutan itu terlibat di dalam social corruption, di dalam society, ibadah itu nggak akan diterima Tuhan kalau kita nggak ada social justice gitu. Dan ini Alkitab. Kita nggak bisa terus keep konsentrasi dengan dosa-dosa seperti yang diangkat sama orang Republikan gitu ya, yaitu aborsi lah, terus kemudian LGBT lah dan sebagainya gitu. Tapi terus nggak peduli dengan keserakahan, dengan bahaya daripada kapitalisme, dengan dengan greed dan sebagainya gitu, dianggap seperti kayak itu bukan urusannya partai kanan atau partai konservatif gitu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kan ini sangat ada kaitannya dengan ibadah ya. Maka saudara membaca di dalam mana itu ya, surat Timotius ya kalau saya nggak salah ingat ya. Ada perkataan ibadah yang dilakukan dengan contentment itu memberikan manfaat yang besar gitu. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Rasa cukup itu maksudnya contentment gitu. Lawan katanya contentment yaitu greed. Sekali lagi ya. Orang yang hidupnya itu dikuasai oleh greed itu ya, itu ibadahnya itu gak mungkin diterima oleh Tuhan. Dia gak akan bisa menghampiri Tuhan. Tuhan gak mau lihat dia punya ibadah gitu. Karena hatinya itu dikuasai oleh greed. Nah, salah satu ekspresi daripada greed yaitu ini, social injustice. Maksudnya orang itu bukan melakukan social injustice karena memang pada dasarnya suka kepada injustice, tapi sangat mungkin karena dikendalikan oleh spirit greed itu tadi gitu ya. Jadi bukan social injustice sebagai dosa yang paling atas gitu ya, capital sin atau apapun istilahnya. Tapi ada dosa lain yang menyebabkan itu terjadi gitu. Ya salah satunya adalah greed, sin of greed. Nah, kalau kita integrate ini ya di dalam konteks biblical teologi secara keseluruhan, makanya di dalam Perjanjian Baru dikatakan itu ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu yang memberikan keuntungan yang besar. Orang yang hidupnya itu serakah, cinta uang dan sebagainya, likely sangat rentan terhadap social injustice. Itu ibadahnya kosong di hadapan Tuhan. Maksudnya di dalam hal ini Amos, the book of Amos itu nggak ada benturan sama sekali dengan Hosea, tapi malah memperlengkapi gitu. Kalau saya pernah ketemu dengan teman, dia seorang Arminian, dia mempertanyakan tentang kalau kita sebagai orang Calvinis percaya bahwa kita diselamatkan karena iman kita, karena Tuhan memilih kita. Arminian percaya bahwa sebaliknya. Arminian percaya bahwa manusia bisa memutuskan bahwa dia mengikut Tuhan atau enggak. Nah, yang jadi pertanyaan dia adalah kalau kami percaya bahwa manusia dipilih oleh Tuhan, berarti melepaskan tanggung jawab manusia. Mereka mempertanyakan dia mempertanyakan kalau gitu tanggung jawab manusia posisinya di mana? Gini Pak, kan kalau orang Kristen yang dari bawah sebutkan bahwa mereka nggak Kristen, tapi di dalam kehidupan sosialnya
perilaku mereka tidak menunjukkan sebagai seorang Kristen gitu. Di dalam pemikiran orang Kristen pada saat itu juga memiliki pandangan bahwa karena mereka sudah dipilih, tanggung jawab itu menjadi tidak terlalu penting gitu. Makanya kan kita sebagai orang Kristen memposisikan tanggung jawab kita sebagai orang beriman itu seperti apa Pak? Gini loh, kita itu ditebus itu kan bukan berhenti di situ, bukan ditebus terus menerima kebenaran. Tadi saya awalnya kan ngomong kalimat itu. Kita ini nggak benar kan, tadi unrighteous. Nggak ada orang bisa righteous gitu. Kecuali ya dia dibangkitkan oleh Tuhan. Rohaninya. Semua kita mati di dalam unrighteousness. Di dalam hal ini kita nggak sepakat sama orang Arminian karena mereka percaya orang unrighteous bisa righteous gitu. Itu nggak mungkin gitu. Orang mati nggak ada yang bisa hidup sendiri, nggak ada gitu. Nah, waktu dihidupkan oleh Roh Kudus didahirbarukan, ya itu yang kita bilang dipilih kan di situ gitu. Karena itu kan purely God's act. Nggak ada campur ini. Tapi setelah ini terus kemudian tadi kan saya bilang, setelah kita unrighteous, kita menerima kebenaran Kristus, dia truly righteous, supaya kita di-made righteous. Supaya kita di-made righteous. Maksudnya kalau itu nggak terjadi ya terus ini berhenti di sini. Itu bukan cerita soteriologinya kita gitu. Soteriologinya kita itu setelah kita dibebaskan dari Taurat, kita datang kepada Injil, terus kita dibalik lagi ke Taurat. Supaya kita bisa menaati Taurat. Dan Taurat isinya yaitu social justice salah satunya yang paling penting gitu. Gambaran itu sangat karikatur lah itu maksudnya kalau dari perspektif luar gitu. Ini apa? Terus kita tetap menikmati keterpilihan dan karena itu terus nggak ada logiknya sama sekali gitu. Dipilih itu kan dipilih juga untuk apa gitu. Saya dipilih chosen for, ada for-nya gitu. Seperti kayak kita liberated, kita dimerdekakan bukan dimerdekakan dari saja, tapi juga ada dimerdekakan kemana gitu. Dimerdekakan dari dosa ya. Dari di belakang gitu. Tapi dimerdekakan untuk apa setelah itu gitu. Ya untuk beribadah pasti. Untuk exercise social righteousness. Maksudnya kalau nggak ada dimerdekakan untuk apa? Itu bukan kemerdekaan Kristen. Kita nggak kenal model kemerdekaan yang tanpa untuk apanya nggak ada itu bukan kemerdekaan Kristen. Oh persentase ya. Gak ada sih rumusan persentase untuk orang lain gak ada. Kenapa? Kira-kira. Gak ada sih dari saat Alkitab kita bicara 10% terus berapa persen. Ya kita kalau lihat ada orang kekurangan kita bisa membantu mereka, kita bisa membantu. Tapi bukan cuma membantu tapi terutama gimana juga berbagian dalam kehidupan orang itu. Supaya dia bisa lepas daripada kesulitan itu ya. Maksudnya secara structure and systemic atau perhaps. Ya. Apa? Sampai sama apa? Seluruhnya itu gimana maksudnya? Seluruhnya kita kasih ke orang lain. Jadi kita yang miskin dong sekarang. Iya. Nggak ada jawaban mutlak sih tentang persentase kalau tanya persentase. Coba paling nggak kehidupan kita ya, apa itu ada kepekaan terhadap kesulitan orang lain. Tapi paling minimum ya, nggak dikuasai oleh keserakahan itu juga sudah something lah. Meskipun itu belum everything. Kita nggak memperalat orang lain untuk mengeruk keuntungan sendiri itu Pak. Itu kan kita baca di dalam Amos kan itu ya. Orang itu menukar dengan barang. Orang lebih suka kalau Notre Dame itu dihias. Jangan keadaan seperti itu daripada lihat homeless people di Paris yang kayaknya dari kapan-kapan sudah ada juga. Dan ya mereka nggak perlu dihias, kayaknya Notre Dame lebih penting kali daripada homeless people itu. Daripada orang-orang yang gelandangan yang di pinggir itu. Oh yang orang pemuda kaya itu kan maksudnya ya. Ya itu kasus khusus karena dia itu nggak bisa ditolong kecuali pakai metode amputasi. Certain orang itu memang benar harus total cut kayak gitu sampai benar-benar ini ya Pak. Sampai betul-betul bisa diselamatkan karena cintanya terhadap uang itu sudah sangat keterlaluan gitu. Kita terusin dulu ya. Kalau saudara baca misalnya di dalam kitab Mika ya, saudara akan mendapati pengertian yang mirip gitu di dalam kitab Mika. Selain ayat yang kita
sudah baca tadi, tapi kalau sudah baca misalnya mulai dari pasal 2 ya. Itu kalau bahasa Inggris dikasih judul Woe to the oppressors. Celakalah mereka yang oppress, yang menekan, yang menindas. Kalimat-kalimat celaka kepada para penindas. Celakalah orang-orang yang melakukan kebenaran dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidur, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kesempatan. Ya, saudara perhatiin ya, itu ada kuasa, itu kan rentan ya. Ada kuasa, terus kuasa dipakai untuk apa gitu. Dipakai untuk menekan orang lain, dipakai untuk menindas orang lain. Terus 2, yang apabila menginginkan adam-adam, mereka merampaknya, dan luka-luka mereka menerobosnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik ciptakan. Inilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kamu, dan kamu tidak dapat mengejarkan layarmu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan aku, sebab waktu itu adalah waktu yang belakang. Pada hari itu orang akan melantarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah hancur lulusan. Bagian warisan bangsa itu telah ditutup dengan salju, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Kadang-kadang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan kemudian di dalam jemaat Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Modal tidak akan mengucapkan. Bolehkah hal itu dikatakan untuk membantu? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat. Kamu merebut jiwa dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan terang, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangan. Dari bayi-bayinya kamu mengambil selama-lamanya. Semangat yang telah diberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpilihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dengan kita, aku bernubuat kepada mereka anggur dan arah. Maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap saya. ya. Ini dari Mika dan ayat yang terkenal tadi ya, yang kita sudah kutip. Mungkin ayat yang paling terkenal di Mika gitu. Itu kan juga penekanan tentang righteousness, social righteousness atau social justice juga included di dalam hal ini ya. Jadi kalau sudah melihat di dalam ini ya, kitab nabi-nabi kecil gitu, seperti Amos, seperti Mika, itu mereka banyak melancarkan sosial kritik namanya ya. Ya gereja itu harusnya juga ada aspek ini gitu, sosial kritik di dalam hal ini ya. Kalau saudara perhatiin itu di dalam perjanjian lama ya, itu lagu-lagu yang ditulis dan sebagainya itu ada aspek sosial kritik gitu. Bukan cuma bicara tentang bagaimana kita mencintai Tuhan gitu ya di dalam aspek kultik tadi, tapi juga ada satu kalimat-kalimat yang diberitakan untuk menjadi sosial kritik terhadap masyarakat gitu. Itu bagian yang penting sekali untuk tanggung jawab orang Kristen. Karena apa? Sekali lagi ya, karena menurut konsep ini gak ada ibadah yang benar kecuali disertai dengan social justice gitu. Social justice dan ibadah itu gak bisa dipisahkan kalau menurut Alkitab. Nah kalau saudara sampai ke perjanjian baru ya, sama gitu. Saudara akan mendapati khotbah dari Yohanes Pembaptis itu misalnya. Itu juga sosial kritik kan sebetulnya gitu. Maksudnya bicara tentang social justice. Kita baca ya bagian itu. Khotbahnya Yohanes Pembaptis. Lukas 3, kita baca dari ya ayat 10 boleh, ayat 10. Coba bacain ayat 10 ya. Membaca bersama kepadanya. Dan demikian, apa yang harus kamu buat? Jawabnya, dalam siapa dibuat oleh baju, kata yang membandingnya dengan yang tidak punya. Dan dalam siapa menerima tanah, kata yang membuat juga demikian. Maka datang juga mengutuskan untuk baptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah dilakukan bagimu. Dan kami berbagi ketujuannya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan yang bukan makan dirimu dengan gaji. Ya.
Saudara lihat di sini kan khotbahnya ini bukan hanya dikasih komentar sangat praktis gitu ya, tapi juga teologi juga gitu. Karena true repentance itu ya ini aplikasinya gitu. Ini kan persiapan deh. Kalau saudara itu kan dinubuatkan di dalam kitab Yesaya itu ada jalan menuju ke highway to Zion gitu kan ya. Itu kan dipercaya jalan Mesias gitu kan. Sudah pernah bacakan itu kan ya. Make a highway to Zion. Itu jalan, persiapan jalan yang menuju ke Sion. Ya kalau sudah pernah pergi ke Israel itu memang jalannya gini ya. Apa itu ada bagian yang naik turun. Terus Alkitab kan bilang itu dibikin lurus gitu kan. Mau dibikin lurus. Namanya highway. Maksudnya highway itu jalan lurus bisa dalam pengertian dua macam. Maksudnya jalannya nggak gini-gini itu berliku-liku namanya gitu ya. Dan juga nggak gini-gini itu bukan jalan lurus namanya. Jalan lurus itu jalan lurus. Itu namanya highway ya. Make a highway to Zion. Di dalam konteks Yesaya ya. Highway to Zion itu maksudnya apa gitu. Jadi itu adalah jalan yang mempersiapkan datangnya Mesias. Ini jalan mesti beres dulu. Terus Mesias datang. Nah jalannya itu apa gitu. Jalannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah social justice sebetulnya gitu. Kalau sudah baca dalam konteks nabi-nabi. Jalannya itu maksudnya adalah lu jangan bikin neraca double kayak begitu. Itu bukan jalan namanya. Kalau orang tetap melakukan injustice kayak begitu, ya sudah Mesias nggak akan datang gitu. Jalannya ini mesti beres dulu ya. Jalannya itu ada the way of righteousness. Itu adalah jalan kebenaran dan kebenaran di dalam pengertian righteousness justice included termasuk juga social justice. Tapi kalau yang terjadi adalah pemerasan, keserakahan dan sebagainya, yaitu menghalang-halangi datangnya Mesias. Maka waktu saudara melihat ini ya, Yohanes Pembaptis berkhotbah, ya ini dia kan dikatakan sebagai mempersiapkan jalan ini ya. Jalan apa yang dia persiapkan? Pertobatan. Pertobatan menuju kemana? Ke social justice kalau saudara lihat di dalam bagian ini. Jadi itu kalau kita bicara ini ya, theology of Mesias itu bukan tanpa social justice. Di sini kita bisa melihat berapa pentingnya social justice gitu. Bukan cuma dianggap dikerjain sama orang-orang liberal lah, social gospel dan sebagainya. Itu adalah mungkin pendapat daripada orang-orang konservatif yang nggak mau terlibat di dalam bagian itu gitu. Sudah pelit, sudah nggak peduli sama orang susah, terus habis itu doing theological justification lagi. Kita coba lihat dari bagian ini ya. Tadi ayat 10 kan kita baca ya. What then shall we do? Lalu gimana? Whoever has two tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise. Hidup ini unfair, sekali lagi, life itu unfair. Ada orang itu banyak sekali, ini bajunya banyak sekali makanan. Ada orang itu yang kekurangan makanan. Terus menurut Yohanes Pembaptis ya, yang punya banyak ya dia bagi kepada yang kekurangan. Ini saudara juga ketemu di dalam suratnya Paulus kan ya. Yang berkelebihan itu membantu yang kekurangan. Nanti kelebihannya itu membantu kekurangannya sini. Demikian terjadi keseimbangan di dalam tubuh Kristus kalau menurut Paulus ya. Nah, di sini sudah juga mendapatkan ini gambaran social justice itu bukan cuma sekedar di dalam arti bahwa yang salah dihukum gitu ya. Social justice kalau dimengerti cuma sebagai yang salah dihukum itu terlalu reduktif gitu di dalam konsep Alkitab. Social justice itu maksudnya adalah belas kasihan kepada orang-orang yang kekurangan. That is social justice itu. Kalau saya cuma mengharapkan koruptor dihukum, saya bisa tetap pelit loh. Terus saya pikir saya masih tetap di dalam social justice. Maksudnya socially just itu. Karena apa? Saya berjuang untuk orang koruptor dibasmi dan memang orang koruptor better dibasmi itu sudah betul gitu dalam hal ini. Maksudnya mereka bertobat. Tapi terus kemudian koruptor dihukum. Tapi saya tetap nggak bagi, saya punya barang dan sebagainya. Terus kita pikir kita sudah socially just. Itu jauh sekali dari konsep Alkitab itu. Konsep Alkitab nggak ngomong seperti itu. Ini di dalam ayat yang ke-10 sudah membaca, dia yang punya 2 jubah, dia bisa bagi. Yang punya kelebihan makanan, dia bisa bagi. Lalu tax collector, si para koruptor ini ya. Mereka tanya, teacher what shall we do? Dijawab oleh Yohanes Pembaptis. Collect no more than you are authorized to do. Collect no more than you are authorized to do. Lalu prajurit-prajurit, soldiers tanya, apa yang harus kami lakukan? Dijawab, do not extort money from anyone by threats or false accusation. And be content with your wages. Saudara perhatiin ya, uang itu betul-betul memang sangat berkuasa di dalam hal ini. Do not extort money, jangan mengambil uang. Ya dengan apa? Ya dengan abusing power, dengan ancaman, false accusation, kamu fitnah orang akhirnya karena dia powerless, nggak bisa membela diri.
Akhirnya ya sudah, uangnya harus dikasih kepada orang yang lebih powerful. Lalu apa remedinya? Ya ini contentment, be content with your wages. Kamu mencukupkan diri dengan gaji yang ada padamu. Maksudnya jangan menjadi orang serakah gitu. Jadi orang serakah itu alamat jadi sosial ini gitu, unjust, social injustice. Kalau sudah melihat di dalam kehidupan Yesus ya, Yesus juga melakukan yang sama gitu. Yesus bergaul dengan orang-orang pinggiran itu ya, the marginalized, termasuk tax collector, apa itu, prostitutes dan sebagainya, orang-orang lemah lah yang nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Kalau di dalam perjanjian lama kan dikatakan Tuhan itu berpihak kepada mereka. Bukan karena Tuhan diskriminatif terhadap orang powerful atau orang kaya, bukan. Tapi orang kaya itu bisa menolong dirinya sendiri. Orang miskin itu nggak punya siapa-siapa yang bisa menolong mereka. Jadi Tuhan itu berpihak kepada mereka. Ya. Itu kalau sudah baca di dalam cerita reformasi ya. Kan gereja sibuk dengan gedung yang makin lama makin bagus, makin lama makin gede, makin lama makin mewah dan sebagainya gitu. Dan mereka bilang guys itu pekerjaan Tuhan gitu. Tapi Luther itu matanya kepada petani-petani yang susah, yang miskin, yang enggak ya sudah miskin masih diperes lagi gitu. Suruh kasih persembahan untuk gereja gedung Vatikan gitu, supaya apa di Roma supaya jadi dan sebagainya, yang perlu luar biasa banyak uang dan sebagainya. Maksudnya kalau sudah baca cerita reformasi itu bagaimana Tuhan mengalihkan pandangannya ya dari gereja yang sibuk terus memperkaya dirinya sendiri, tapi terus nggak ada kepekaan terhadap orang-orang yang ada kebutuhan, sehingga akhirnya gereja itu jadi nggak diberkati lagi. Sekali lagi ya, sudah melihat di dalam kehidupan Yesus juga bersama dengan orang-orang yang miskin, sampai dia mengeluarkan kalimat berbahagialah mereka yang miskin ya. Itu kalau sudah lihat di dalam konteks Lukas sama Matius kan ada perbedaan ya. Itu Matius itu spiritual, poor in spirit, itu spiritually poor ya. Tapi kalau sudah baca di dalam Lukas, nggak ada kata in spirit di situ. Maksudnya Lukas bicara tentang orang miskin. Jemaatnya Lukas itu ada orang-orang yang betul-betul miskin, ada orang yang kaya gitu ya. Dan dia sangat kritik terhadap orang-orang kaya yang nggak melakukan bagiannya di dalam kitab Lukas ya maksudnya. Ini bukan problem di dalam jemaatnya Matius, tapi menjadi problem di dalam jemaatnya Lukas. Gap antara yang miskin dan kaya itu terlalu jauh gitu. Terus kemudian di dalam hal ini ya Lukas mengingatkan kepada jemaatnya dengan memberikan banyak kritik terhadap ini ya Pak. Stan kekayaan yang bahaya itu. Saudara ketemu kalimat celaka-celakalah orang yang kaya gitu. Di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu. Kalimat itu nggak keluar sama sekali di Matius ya. Gitu. Nggak keluar di Matius sama sekali. Matius itu waktu bicara tentang blessed are those poor in spirit di dalam pengertian spiritual. Ya. Jadi itu spiritualisasi dari kemiskinan. Tapi kalau sudah baca di dalam Lukas memang bicara benar-benar kemiskinan dan bicara tentang kekayaan. Nggak bisa diterjemahkan di dalam pengertian spiritual di dalam Lukas. Gitu. Pertama istilah itu nggak ada. Kedua kalau diterjemahkan secara ke spiritual, celakalah kamu yang kaya rohani ya. Kacau balau message saya gitu. Maksudnya orang kaya rohani kok bisa celaka itu dari mana ceritanya gitu. Nggak mungkin bisa diterjemahkan dalam pengertian rohani. Jadi dalam pengertian orang kaya yang memang kaya dan mendapatkan penghiburan di dalam kekayaan. Ada orang miskin yang karena miskin cuma mendapatkan penghiburannya itu dari Tuhan ya. Itu menurut Injil Lukas. Again, saudara di situ ada bisa dilihat dari perspektif social righteousness, social justice juga ya. Maksudnya di dalam pengertian ya itulah yang kaya seharusnya punya belas kasihan terhadap yang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Apakah itu masih dilakukan di ya mestinya enggak gitu. Maksudnya lebih bagus ya dipraktekkan pasti ya, bukan cuma enggak, maksud saya secara liturgikal kita punya lagu-lagu harusnya ada bagian itunya gitu. Ini kritik ourselves gitu maksudnya ya. Kalau sudah lihat ya banyak melakukan kritik-kritik social injustice itu musik-musik rock. Ya itu aneh gitu maksudnya. Aneh dalam pengertian kenapa kok kita nggak ada tradisi itu gitu. Padahal di dalam Alkitab itu ada. Waktu Miriam itu menyanyi ya,
orang Mesir dan kereta kudanya ditenggelamkan gitu kan. Itu kan protes song ya, maksudnya protes song dalam artian kita nggak percaya kepada kekuatan military power gitu. Kita nggak depend on military power, kita depend on Yahweh. Mesir dan kereta kudanya itu ditenggelamkan gitu. Kita nggak percaya kepada kuasa itu. Gitu. Ya, ada sih, bukan nggak ada sama sekali. Kayak misalnya kita ada lagu I rather have Jesus than riches gitu ya. Itu kan kind of social critic juga sebenarnya gitu. But perhaps we need more gitu. Apa lagu-lagu seperti itu, mungkin lagu khotbah dan juga kehidupan orang Kristen di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya nggak tahu, hidup di dalam sistem kapitalisme bisa gitu. Yang kaya yang di atas, yang di bawah itu sudah hampir sudah seperti Buddha gitu. Orang yang kerja keras ya harusnya hidupnya itu nggak di dalam kekurangan gitu. Kalau menurut Alkitab gitu. Tadi assume kan orang itu sudah kerja keras ya gitu. Nggak semua orang Kristen harus jadi kaya, of course bukan gitu. Tapi hidup di dalam kelayakan dalam hal ini. Ya. Kalau orang sudah kerja keras, hidupnya masih susah juga gitu ya. Lebih parah orang yang nggak kerja keras, hidupnya bergelimangan di dalam ini apa, kekayaan dan sebagainya. Itu kan memang ketidakadilan sosial di dalam hal ini. Kedaulatan Tuhan sih pasti ada, tapi again kayak tadi sudah dibilang nggak menolong itu. Maksudnya kalau kita bicara kedaulatan Tuhan itu cocok untuk dalam pengertian ini loh. Orang lahir di mana, yaitu kedaulatan Tuhan memang. Mulai aja belum gitu ya. Tapi kalau orang sudah jalan kehidupannya terus kita masih bilang kedaulatan Tuhan, itu kan bisa menjustifikasi ini ya Pak. Keserakahan juga kedaulatan Tuhan. Of course nggak ada yang nggak kedaulatan Tuhan kok. Tapi nggak tepat bicara kedaulatan Tuhan di dalam keserakahan manusia. Gitu. Maksudnya kalau saya bilang saya serakah pun ini di dalam penetapan Tuhan. Ya iya memang gitu. Dan perhaps juga kebinasaannya juga kali di dalam penetapan Tuhan. Untuk orang yang serakah terus seumur hidup gitu. Tapi itu nggak tepat kalau kita ini apa pakai kedaulatan Tuhan dalam pengertian. Itu kan jadi ini ya justifikasi keadaan yang sudah ada. Dalam Lukas 18 orang muda yang ada kehidupan Tuhan melakukan Taurat. Apakah itu termasuk di dalam dua kata itu dalam sosial dan bagikan kepada orang? Iya bisa pasti di dalam pengertian sincere juga memang benar-benar mau dibagikan kepada orang-orang miskin. Maksudnya mengikut. Tapi kalau saya lihat terutama di dalam pengertian karena pemuda kaya itu nggak bisa lepas daripada kekayaan gitu. Kecuali dia jual semuanya. Maksudnya kecintaannya itu demikian akut ya, kronis dan akut sampai nggak bisa ditolong lagi itu hanya dengan mengarahkan hati gitu, hanya dengan memberikan 10% atau 15%, tapi bahwa dia perlu jual semuanya supaya dia benar-benar get rid of berhala itu, sehingga ya udah dia memulai hidup baru dengan Tuhan gitu. Tapi betul dalam pengertian bahwa Lukas menaruh ini ya Pak cerita itu pemuda kaya dan sebagainya dibicarakan begitu negatif untuk memperingatkan jemaatnya tentang bahaya kekayaan gitu. Yang akhirnya berakhir pada kebinasaan. Dan bukan cuma sekali itu toh ya dalam bagian lain gitu. Dia bicara Sakeus juga, another orang kaya yang bagi-bagi kekayaannya 4 kali lipat dan sebagainya. Dia juga bicara tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya lagi gitu. Ya, maksudnya banyak sekali di kitab Lukas. Bukan ini ya, bukan salah menjadi orang kaya gitu. Tapi kalau pinjam bahasa Lukas, kaya dan mendapatkan penghiburan di dalam kekayaan itu yang celaka kalau menurut Alkitab gitu. Seperti bukan sesuatu yang salah kalau orang itu punya power gitu, bukan sesuatu yang inherently keliru. Tapi terus kemudian power itu apa gitu, dia dealing dengan power itu bagaimana. Ya kalau kita punya power ya kita lebih ada power, kita bisa lebih banyak menolong orang gitu misalnya ya. Tapi kalau punya power dan karena itu lebih bisa banyak menekan orang atau menindas orang, ya jadi persoalan. Dalam kondisi kita yang kita memilih antara kalau misalnya kita lihat bahwa kalau
yang satu, kita tuh berada di dalam satu kondisi akan ada bahaya terhadap mungkin keamanan ada terancam, keamanan mayoritas mungkin akan terancam. Ini masih ngomongin pemilu maksudnya atau apa? Di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa ada ketidakadilan yang terjadi kepada orang. Serius, ini ngomongin tentang real politik atau apa maksudnya? Oh. Jadi, apakah kita harus menuntut seberapa akan ketidakadilan demi kepentingan orang banyak? Demi kepentingan orang banyak, ketidakadilan demi kepentingan orang gimana ya caranya ya? Yang pertama yang satu, kita pikir kalau pilih yang ini, maka mungkin akan terjadi gabungan kestabilan keamanan. Maka kita pilih yang satunya. Tapi waktu kita pilih yang satunya, kita juga tahu bahwa orang ini juga melakukan ketidakadilan. Ada ketidakadilan yang dia lakukan. Tapi ini mungkin kepada orang-orang yang jauh dari kita. Ya kan memang nggak ada pemimpin sempurna. Dari situ terus kita pikir yang lebih banyak anugerah umum yang mana gitu kan. Ya. Loh, masalahnya ada pilihan apa lagi gitu maksudnya. Kita punya pilihan apa lagi? Pilihan ketiga. Golput itu tadi. Sudah lewat anyway itu ya. Ini apa? Apakah dengan golput saya bisa mendapatkan keadilan lebih banyak gitu. Itu pertanyaannya ke situ kan. Kita kan concernnya adalah pada righteousness. Kalau kita enggak pilihan satu menurut kita kurang righteous, dua juga kurang righteous. Golput. Apakah golput saya dapat lebih banyak righteousness gitu? Kan pertanyaan ke situ. Atau apa lagi pilihannya? Kalau nggak ada ya sudah pilih yang terbaik dari yang ada gitu. Maksudnya mengharapkan sama sekali nggak ada unrighteousness kan itulah utopia ya gitu. Bagian kita mesti berjuang untuk righteousness. Gitu. By the way ya, saudara pilih satu orang karena dia itu nggak korupsi dan sebagainya. Itu menurut saya according to the will of God. Bukan karena kalau saudara keliru kalau pilih itu karena supaya kita mau enaknya sendiri selamat gak dianiaya, ya itu salah motivasinya. Jadi motivasi untuk kita punya well-being. Tapi orang membenci corruption itu menurut Alkitab gitu. Nah Mbak So ini according to God's revealed will bahwa kita harus berperang terhadap corruption gitu. Jadi harus pilih yang kurang corrupted gitu, harus itu. Gak bisa kita terus ngambang, yang penting kedaulatan Allah gak cocok di sini. Gitu. Bahwa hasilnya kita terima sebagai kedaulatan Allah, ya itu iya gitu. Itu kedaulatan Allah kita ngomong. Tapi belum pilih kita sudah bilang kedaulatan Allah karena Tuhan bisa pakai ini dan Tuhan bisa. Ya Tuhan bisa pakai semuanya. Di Cina pun ada penganiayaan orang Kristen, Tuhan juga bisa pakai. Ya iya betul gitu. Tapi bukan berarti terus kita jadi melegitimasi komunisme kan. Maksudnya orang Kristen di China menolak komunisme. It's just correct menolak komunisme. Kenapa? Karena orang komunisme menganiaya manusia gitu. Jadi memang harus diperangi gitu. Bukan di dalam pengertian kedaulatan Allah Tuhan juga bisa pakai ini untuk kebaikan. Ya itu urusannya Tuhan gitu. Tuhan memang bisa pakai, betul juga Tuhan bisa pakai gitu. Maksudnya di China atau di negara-negara yang lain, or perhaps di Indonesia gitu. Tapi kita nggak ngomongin itu, kita nggak ngomongin bagiannya Tuhan, kita ngomongin bagiannya kita taat kepada God's revealed will, dan God's revealed will sudah jelas gitu. Mesti cari yang lebih righteous dan bukan yang lebih unrighteous. Salah satunya maksudnya ya, yang sangat penting. Righteousness itu kan bicara ini ya, kingdom of God. Kingdom of God itu berarti kan luas gitu. Kalau maksudnya dalam pengertian ini dunia politik ya, yang pikirannya lebih luas, yang itu lebih mirip kingdom of God. Tapi yang betul-betul mengerti kingdom of God ya pasti harus orang percaya gitu ya. Tapi kalau yang bukan orang percaya bagaimana? Bukan orang percaya, kita nilai siapa yang lebih prinsip yang mirip kingdom of God. Yang mikirnya lebih kepada keseluruhan daripada pikir sempit gitu, maksudnya pikir ini. Bahwa dia dalam mikir keseluruhan masih tetap ada bagian yang nggak terjangkau, or perhaps still diskriminatif juga ya. Kita masih dalam dunia yang berdosa gitu, di dalam hal ini. Mungkin satu ayat lagi ya, kalau sudah baca di dalam Yakobus itu kan juga meng-affirm ya tentang ini ya, tentang social justice yang dikaitkan dengan ibadah. Di situ kalau sudah baca ibadah yang sejati ya, atau agama yang sejati ya. Agama yang sejati kalau di teman bahasa Inggris. Kita baca di 1 ayat 27 ya. 1 ayat 27.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita dalam melindungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh Ya, to visit orphans and widows in their affliction. Ya, social justice kan ini ya, bicara tentang ini apa? Compassion terhadap orang-orang. Ini nggak bicara widows yang kaya dan genit dan uangnya banyak, dapat warisan 17 rumah. Ya bukan widow itu maksudnya ya. Ini bicara tentang widow yang miskin pasti dalam hal ini gitu. Bicara tentang widow yang nggak tahu lagi mesti pergi ke siapa karena sudah nggak ada suami, orphans and widows ya. In their affliction, di dalam kesulitan mereka. Menurut Yakobus itu adalah agama atau ibadah yang murni dan yang tidak bercacat. Jadi sekali lagi ya, affirming ini ya, poin yang kita baca dari Amos, dari Mika, yaitu bahwa kita nggak bisa memisahkan antara ibadah yang sejati, agama yang benar, kesalehan dengan praktek social justice gitu. Saudara masih muda ya, ntar siapa tahu suatu saat jadi bos, entrepreneur dan sebagainya, atau karyawan juga nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi make sure ini ya Pak, saudara sebagai orang Kristen don't practice social injustice itu paling minimum. Terus setelah itu ya, bukan cuma tidak practice social injustice dan tidak oppress, tapi juga ada belas kasihan terhadap orang-orang. Ini prinsip firman Tuhan kan ya. Kalau Paulus bilang itu di dalam tubuh Kristus itu ada anggota-anggota elok yang nggak terlalu perlu perhatian lagi gitu. Karena mereka itu anggota elok. Yang perlu diperhatikan itu anggota-anggota yang tidak elok. Kalau menurut Alkitab ya. Anggota-anggota yang nggak elok itu mesti mendapatkan perhatian khusus gitu. Tapi dunia kita seperti sudah tahu ya, itu memperhatikan orang-orang yang elok. Dunia kita gitu. Orang-orang yang beruang, orang-orang yang potensial dan sebagainya itu yang diperhatiin. Kalau gereja jadi kayak begitu ya sudahlah, itu gereja gagal. Itu nggak kayak gereja, itu jadi kayak dunia sebenarnya. Kalau di kita ya, itu di departemen pengembalaan kita kan ada ini. Saya nggak tahu saudara aware atau enggak gitu, tapi kita coba kalau ada orang yang kesulitan gitu, kita bukan cuma diakonia. Diakonia termasuk juga di dalamnya. Tapi kita juga ada kayak tim yang mikirin ini orang itu bisa kerja di mana kalau yang belum dapat kerja. Atau even untuk ini ya dimodalin dan sebagainya. Kita sudah kerjain itu sih sebetulnya gitu. Di dalam porsi kita pasti ya. Dan ya asal bagian itu ada, terus bagian bangun gedung juga ada ya. Nggak harus dalam pengertian either or gitu ya. Maksudnya nggak harus dalam pengertian kayak semua yang miskin nggak usah bangun sama sekali atau bangun sama sekali nggak. Perhatiin orang miskin, dua-duanya kan keliru. Yesus sendiri pernah bilang, orang miskin selalu ada padamu. Itu kan minyak narwastu mahal sekali untuk ini ya. Miriplah seperti kayak bangun gedung gereja. Ini juga untuk Tuhan gitu dalam hal ini gitu ya. Dan mahal juga. Jadi dua-duanya itu ada tempatnya di dalam hal ini ya. Ya, kalau saudara tahu ada orang yang kesulitan ya atau bergumul di dalam pekerjaan dan seterusnya ya, kita saudara bisa kasih tahu gitu. Cuma kasih tahunya tolong refer ke tim departemen pengembalaan ya. Maksudnya gereja ini gitu. Jangan di sini ada kayak pengembalaannya sendiri, ada tim ibadahnya lagi, kita jadi gereja dalam gereja gitu. Ditangani secara gereja aja, secara keseluruhan gitu. Meskipun case-nya itu di pemuda atau apa gitu. Ya. Saya percaya ini ya, Alkitab bilang lebih berbahagia yang memberi daripada menerima ya. Itu ayat bukan cuma untuk orang Kristen, ayat itu juga untuk gereja. Gereja itu di bawahnya firman Tuhan, bukan di atas firman Tuhan. Gereja yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Itu prinsip juga benar untuk gereja. Karena gereja juga manusia dan gereja di bawah firman Tuhan. Ya, tapi kalau gereja memposisikan dirinya kayak Tuhan, itu maksudnya. Nangkep ya, gereja memposisikan dirinya kayak Tuhan, saudara nangkep nggak poinnya? Jadi nggak under firman Tuhan gitu. Jadi gereja nggak harus memberi kan, gereja kan masuk uangnya gereja itu kan uangnya Tuhan. So ngomong uangnya Tuhan so susah loh ngomong kayak gini gitu. Jadi memberi kepada gereja, memberi kepada Tuhan gitu. Jadi gereja nggak usah memberi karena Tuhan nggak under obligation untuk memberi. Bukan Tuhan nggak under obligation untuk Tuhan itu yang paling memberi daripada semua yang ada di dalam ini di seluruh universe ini, yang paling banyak memberi itu Tuhan. Even kalau gereja mau menempatkan diri di dalam posisi Tuhan, harus lebih banyak memberi, lebih lagi gitu. Dan kalau dia nggak di dalam posisi Tuhan, di dalam posisi manusia, karena gereja isinya adalah manusia, ya tetap harus memberi juga gitu.
Tidak baik. Jadi diakonia itu ya, gereja dan diakonia memang nggak bisa dipisahkan gitu. Cuma ntar paling pertanyaannya gimana tetap punya bijaksana untuk sistem ini nggak di-abuse gitu kan ya. Selalu persoalan kan gitu ya. Memberi terus kemudian abuse, terus orang-orang yang taken for granted, males dan sebagainya gitu. Terus itu persoalan di negara barat. Diakonia terus gitu. Tapi terus kemudian nggak ada sistem yang memperbaiki kehidupannya orang. Ya kita nggak tertarik juga dengan pelayanan itu. Pasti despite kesulitan-kesulitan itu lebih baik memberi daripada nggak memberi sama sekali. Gitu. Maksudnya Alkitab nggak pernah mendukung ini ya Pak. Prinsip curiga itu lebih baik daripada percaya gitu. Nggak ada dukungannya. Orang percaya bisa ditipu betul gitu. Tapi hidup curigalah supaya tidak ditipu. Itu nggak ada dasar Alkitabnya. Curigalah kepada siapa saja gitu. Karena di dalam kecurigaan engkau tidak akan ditipu. Itu nggak ada dasar Alkitabnya, nggak ada. Jadi kita lebih baik memberi, dan di dalam memberi mungkin foolish nggak terlalu sering, kadang-kadang ketipu gitu ya sudah gitu. Itu orang tanggung jawab gitu. Dan ya menolong orang di dalam pekerjaannya. Kalau di dalam etos Calvinis atau Reform kan sangat ditekankan ini ya. Hardworking seperti sudah disinggung tadi gitu. Kita mau orang Reform itu punya theology of stewardship. Kerjanya itu benar gitu, bukan mentalitas beggar, bukan mentalitas pengemis yang terus dibantu. Kan memang kita nggak encourage ke arah sana. Tapi ada orang yang sudah mencoba kayak gini tetap di dalam keadaan yang memang sulit ya. Kita mesti ngerti kesulitan itu. Ya, tapi orang bekerja keras, tapi di dalam kehidupan masih ada kesulitan juga. Kita mesti ngerti. Tapi kita nggak mau memelihara orang sampai di dalam keadaan yang terus memanjakan dan sebagainya. Itu bukan tanggung jawab gereja memang pasti. Ada dalam konteks ini social justice yang khusus dalam kita membantu orang lain. Dan dalam kita membantu orang lain, apakah ada ordo atau hal yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu misalnya kita bantu. Bisa jelasin nggak ya kenapa kayak gitu ya? Maksudnya dasarnya apa ya kayak gitu ya? Cuma lagi gitu ya, misalnya kan banyak sekali harus kita bantu dalam konteks ini. Itu formulanya nggak bisa mutlak gitu ya. Misalnya jarak radius 20 km, mana bisa kayak gitu ya. Kita nggak bisa pakai kayak gitu ya. Maksudnya orang yang di depan mata kita bisa lebih urgent pada saat itu. Mungkin percayaannya lain atau apa gitu. Kita kan ada orang mau ketabrak motor. Terus kita tanya, agamanya apa ya? Saya mau bergumul nih soal telat kali ya itu maksud. Telat gitu. Maksudnya di dalam hal yang sama ada orang itu di dalam keadaan financially yang benar-benar susah sekali ya. Kita masih mau doing check lagi. Agamanya apa gitu. Itu kan bukannya mirip seperti yang disindir-sindir di medsos itu. Orang yang selalu tanya agamanya apa. Kita mau ikut itu juga gitu. Ikut tanya agamanya apa dan sebagainya. Kalau kita di dalam porsi kita terus kita jadi ada bijaksana. Kita memutuskan ini dan ini gitu ya. Ya memang kita harus memutuskan karena nggak bisa tolong orang miskin seluruh dunia gitu kan ya. Ya itu siap orang bergumul lah di hadapan Tuhan. Gini loh, kita pikirnya jangan gini ya. Maksudnya ini salah satu pertimbangan yang salah ya. Kalau kita pikir ntar kita tolong orang yang misalnya nggak percaya gitu. Terus kita itu theological pikirnya itu adalah ini. Kan saya mau memberi yang sampai kepada kekekalan. Kalau orang ini nggak percaya, ya seandainya dia itu belongs to the reprobate. Ini highly theological mikir kayak gini gitu ya. Ntar yang saya kasih gini akan gone anyway gitu. Itu cara mikir kayak gitu sudah salah gitu. Karena kita investnya bukan ke orang itu kok. Ini kita terima dari Tuhan. Saya merefleksikan kebaikan yang saya terima dari Tuhan. Gitu. Maksudnya berapa banyak investasinya Tuhan juga. Hujan itu diberikan kepada reprobate juga dan hilang juga gitu. Apa Tuhan nggak tahu bahwa itu orang reprobate dan akhirnya nggak menggunakan talenta dengan baik? Ya tahulah pasti gitu. Terus Tuhan juga tetap itu urusan bukan saya invest. Kalau pikiran kita invest gitu susah lah. Invest itu kan berarti saya sudah tahu lah invest maksudnya kan ya. Sudah invest sudah nggak mau rugi dan sebagainya. Cara pikirnya invest kayak gitu. Tuhan kalau pikir invest kayak gitu ya, kita ini nggak dimodalin semua. Saya kasih tahu gitu. Saudara dan saya ini orang-orang yang nggak layak dimodalin gitu. Maksudnya ada banyak orang yang lebih bisa mengelola anugerah Tuhan daripada saudara dan saya. Kenapa dia mesti modalin kita? Maksudnya sudah bisa baca buku dan sebagainya. Untuk apa kayak gitu? Mungkin juga nggak terlalu efektif kali di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan melakukan itu karena dia mau menyebar kebaikannya gitu. Simply reflecting gitu loh. Maksudnya ini emanating the goodness gitu loh.
Nothing tulus maksudnya. Ini bukan saya taruh terus habis itu, saya lihat dulu dong, ntar habis itu baliknya apa ini sampai aku itu egois gitu apa? Saya nggak mau taruh di tempat yang saya nggak dapat upah gitu maksudnya. Atau apa sih sebenarnya? Kalau saya kasih sudah kasih saja gitu. Orang kasih ternyata disalahgunakan. Ya dia bertanggung jawab teman. Tapi saya sudah bersaksi memancarkan kebaikan yang saya terima dari Tuhan. Regardless dia percaya atau nggak percaya gitu. Tapi kalau pikiran saudara itu invest terus gitu, invest terus. Invest. Ini ya, saudara pemuda ya. Kalau secara aturan invest ya, ini pemuda masih jauh gitu. Tapi kalau saya pikir kayak gini, yes, itu lansia nggak usah dilayani aja gitu. Investasi rugi semua. Sudah mau maaf ya, sudah mau ketemu Tuhan soalnya. Jadi gimana gitu? Cara pikir invest ini gitu. Gak bisa kayak gitu loh. Maksudnya di dalam ini ya, di dalam iman Kristen kan kita itu bertanggung jawab sama semua lapisan. Bukan cuma cara pikir invest kayak gitu, yang itu perhaps bukan Kristen itu cara pikirnya. Gak tahu kalau ada yang gak setuju boleh juga ini apa. Ini kan bukan khotbah di atas sana ya, ini agak rendah, meskipun tinggi sedikit juga sih. Ada badukannya segini, cuma ya maksudnya kita boleh discussion gitu. Kalau ada anak cucunya, mungkin diambil mantu setelah itu. Siapa tahu dikasih cucunya. Another invest. Ya. Sorry apa? Sombong? Saya nggak tahu dia sombong atau nggak. Dia harus tahu dia sombong atau nggak waktu ini gitu. Waktu dia kasih gitu. Kan itu kan takarannya orang itu gitu. Tapi kalau dia memberi dengan tulus, memberi di hadapan Tuhan, dia nggak harus sombong. Kalau di dalam Alkitab kan ada orang kekurangan yang memberi juga memang. Enggak, orang kaya yang memberi juga bisa sombong. orang kaya memberi bisa sombong gitu. Kenapa orang kekurangan memberi kok jadi harus sombong ya? Gak harus sombong sih. Kenapa? Yesus itu selama dia di dalam dunia ya, dia itu bukan kaya gitu. Tapi dia banyak memberi. Masa Yesus belagu? Herodes itu kaya raya. Tapi nggak tahu dia memberi apa gitu. Nggak ada keharusan sih orang miskin waktu dia memberi terus kita judge dia itu belagu dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada keharusan. Tapi orang itu sendiri mesti tahu motivasinya apa waktu dia memberi. Yang pertanyaan tadi soal perjanjian, orang kita bilang atau mengamalkan tanggung jawab dia bahwa perjanjian itu tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah. Ya ada poinnya sih ngomong kayak gitu. Pasti ada bagian pemerintah juga gitu. Tapi gereja tetap ada bagian juga ya gitu ya. Saya pernah baca ya di dalam zamannya Calvin ini memang dua source yang beda gitu. Gak tahu timingnya sama atau enggak. Tapi saya pernah baca satu tulisan gitu. Di zamannya Calvin itu penduduk Jenewa kira-kira 20.000. Ini gak tahu yang tahun berapa ya. Maksudnya bisa ada 20.000. Yang waktu dia terima refugee itu ya. Refugee dari Prancis yang dianiaya ya. Itu dia terima kira-kira 60.000. Maksudnya kalau ini kira-kira di dalam waktu yang sama ya. Saudara bisa bayangin ya itu. Itu satu kota penduduknya X. Dia terima itu 3 kalinya gitu. Jerman itu penduduknya, saya nggak tahu sekarang berapa ya. 60 sampai 80 juta. Dia cuma terima 1 juta. Sudah diamu-amuin seluruh dunia kayaknya sok heroik dan sebagainya. Penduduknya itu kira-kira 60 sampai 80. Terima refugee-nya itu 1 juta gitu. Sebanyak-banyak 1,5 juta lah gitu. Calvin di Jenewa, penduduknya 20.000, dia terima 60.000 gitu. Sudah bisa bayangin nggak berapa jauhnya kita dari ini Calvin gitu. Berapa jauhnya kita daripada orang-orang suci itu gitu. Itu perhitungannya dari mana, gimana cara tampungnya. Satu orang mesti kasih makan another 3 orang gitu. Gimana itu caranya gitu maksudnya.
Saya nggak tahu ya, mungkin nggak langsung gedebruk 60.000, mungkin juga enggak sih. Mungkin masuk sampai akhirnya totalnya 60.000. Saya nggak tahu, mesti pelajarin lagi gitu. Tapi ini ada angka ngomong 60.000 yang masuk, dan ada angka bilang penduduk Jenewa itu 20.000 gitu. Ya, maksudnya yang saya mau bilang adalah memang Calvin dulu juga punya akses sama Dewan Kota dan sebagainya. Tapi Calvin juga churchman gitu, maksudnya dia juga melakukan bagian itu bukan sebagai statesman, tapi sebagai churchman juga. Maksudnya di sini ada kerjasama antara gereja dan negara gitu. Gereja dan negara, bukan sepenuhnya gereja, negara nggak mau tahu, tapi juga bukan sepenuhnya negara terus gereja nggak mau tahu gitu. Perbedaan konteks sekarang, konteks Calvin itu konsen tentang antara gereja dan state. Iya, memang konteksnya agak lain, tapi tetap bagian itu bahwa itu adalah bagian dua-dua itu mau konteks apapun ya memang selalu gitu ya tanggung jawabnya gitu. Patong kan bikin concert hall gitu, itu kan juga harusnya tanggung jawab negara. Tapi negara nggak bikin atau nggak memuaskan bikinnya, at least menurut standarnya Patong, ya akhirnya dia bikin juga gitu. Ya udah gitu. Sekolah negara kurang menjalankan social justice, ya kita juga bisa take care bagian itu kan ya, di dalam porsi kita maksudnya. Tetap nggak mungkin kita nggak mungkin jadi negara gitu, nggak mungkin. Ya tetap as gereja gitu. Di dalam batasan lokalitasnya gereja itu gitu. Ya ada juga lembaga yang ngurus kayak gitu, tapi kalau kita pakai lembaga kayak gitu kita mesti cek dia itu gimana cara kerjanya gitu, efisiensinya dan sebagainya. Ya mesti tahu gitu ini. Kelebihannya ya mereka harusnya supposedly lebih profesional ya ngerjain itu karena itu memang bidang mereka. Kekurangannya yaitu pasti ada dana-dana yang dipakai untuk biaya administrasi. Ntar yang nganter ke sana mesti naik transportasi juga dan sebagainya. Harap sih tinggalnya nggak di hotel bintang 7 gitu. Dan nggak naik pesawat jet pribadi dan seterusnya. Maksudnya bisa banyak sekali sih ini apa variasinya gitu. Terus uang berapa kasih berapa, kita kasihnya cuma berapa, mungkin sudah habis di uang transport dulu gitu. Ya, gak ada poinnya. Might as well dia nggak usah pergi. Maksudnya kesulitan kan selalu di sana. Ya. Ya itu memang pergumulan kita di Indonesia. Tapi sekali lagi ya, saya tekenin deh. The idea of social righteousness itu bukan cuma sekedar correctness gitu loh maksudnya. Itu tadi benar, salah, hitam, putih, bersih, nggak bohong, jujur. Itu terlalu reduktif untuk Alkitab gitu. Social righteousness itu saya include sebanyak mungkin orang. That's social righteousness gitu. Maksudnya ini bukan pekerjaan cuma dinikmati segelintir orang. Itu bukan social righteousness namanya. Yesus itu mati untuk semua, bukan mati untuk orang Farisi. Dia mati untuk semua bangsa. Dia mati bukan cuma untuk orang Yahudi. That is righteousness gitu. Social righteousness yang bukan tanpa predestinasi ya maksudnya. Tapi kalau kita pekerjaannya ini loh, maksudnya kita ngomongin righteousness itu bisa banyak aspeknya. Kalau cuma ngomongin correctness kayak gini bersih, nggak menyuap dan sebagainya, ya agak reduktif gitu. Tapi gimana pekerjaan kita ini bisa berguna untuk banyak orang nggak gitu? Kalau saudara kerja di pabrik Ferrari misalnya ya, mungkin gaji tinggi. Tapi itu yang menikmati berapa gelintir orang, berapa orang yang bisa beli Ferrari itu gitu. Terus urusannya sama social righteousness apa gitu. Ya lebih mirip elitism daripada social righteousness. Itu aspek yang kita mesti pikirin di dalam pekerjaan kita. Bukan cuma nyuap nggak nyuap terus apa sih itu. Ya itu juga pergumulan, saya tahu ini memang pergumulan di Indonesia. Mungkin ini bukan bagian saya yang as pendeta, mungkin mesti panggil lagi orang kayak Pak Tandean kemarin kali untuk share lagi gitu. Waktu itu ada nggak waktu ini? Terus ada pertanyaan itu juga kan? Jadi gimana jawabannya? Iya. Dari sisi kita ya, tapi kalau orang lain yang mau ngerampok kita gimana dong?
Ya makanya doakan supaya orang-orang Kristen juga masuk ke dunia politik dan ada orang-orang kayak Ahok lagi yang nggak terlalu cepat di penjara gitu. Gak bisa kita sendiri memang nggak bisa, makanya mesti komunal gitu. Ya tapi kita sebagai, misalnya kalau kita startup, ya sudah kita sebagai startup sebisa mungkin kita kerja apa gitu. Kita nggak akan dituntut sampai ngurusin urusan Pak Perda kok gini. Bukan tanggung jawab kita, orang saya nggak di sana juga gitu. Saya ngurusin yang porsi saya dari perspektif saya gitu. Dari perspektifnya atas ya itu tanggung jawabnya orang di atas gitu kan. Kalau nggak gimana dong, desperate tuh hidup di dalam ini apa. Di mana-mana ada inilah, ada apa ketidaksempurnaan. Even di gereja pun juga ada ketidaksempurnaan. Gimana kita hidup di dalam ketidaksempurnaan itu dengan tetap memelihara iman di hadapan Tuhan, kan gitu panggilannya. Bukan masuk ke tempat yang steril yang sudah nggak ada kesulitan sama sekali. Mana ada sih tempat kayak gitu gitu. Kita menikah sama orang yang sinless kayak gitu. Siapa itu gitu? Gak ada gitu. Ya. Tapi gimana dealing dengan sinful person and yet still bisa menghidupi cerita pernikahan yang sehat, kan gitu harusnya. Maksudnya gambaran idealisme kayak gini nggak menolong menurut saya. Menciptakan negara. Saudara tinggal di negara barat yang mungkin nggak ada suap menyuap. Ada persoalan lain lagi. Persoalan individualisme. Dan kita dinabobokkan dengan individualisme. Kayaknya kita nggak, ya ada persoalan lain lagi ntar gitu. Nggak ada negara yang bersih itu nggak ada gitu. Ya sudah kita do the best yang kita bisa di dalam takaran. Tapi kalau bisa perspektifnya banyak, jangan cuma satu tok gitu. Kalau satu tok saudara ntar jadinya flight aja ini. Kan orang bilang metodenya either to fight or flight gitu kan ya. Ntar saudara bukan fight, karena ini nggak sempurna itu kayak flight pindah negara gitu. Pindah negara ya gitu lagi, ada persoalan lain lagi sebenarnya. Yang kita bisa lakuin, yang kita nggak bisa lakuin ya sudah, gimana. Sebatas yang kita bisa lakuin ya kita lakuin gitu. Ini sebisa mungkin. Gak tahu yang lain juga bisa boleh sharing sih urusan kayak gini. Ada nggak tambahan? Belum pada kerja atau sudah kerja? Daya itu tadi makanya mesti bergumul kalau kita sudah rasa nggak tahan lagi sudah pembuluh darah pecah di sana sini ya sudah keluar saja gitu. Gimana? Tapi kalau kita masih bisa fight ya kita fight di dalam. Orang kan takarannya lain-lain ya. Di dalam satu lingkungan dia masih bisa jadi garam. Tapi jadi garam itu di mana-mana ya selalu hancur gitu. Gak ada garam yang tambah lama tambah gede. Itu gak ada. Ya. Oke, tutup doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dan tolong supaya kami ini diberikan hati seperti Engkau. Dan Engkau berada di dalam dunia, Engkau juga menjalankan righteousness, Engkau adalah righteousness itu sendiri. Dan kami yang sudah ditebus, kami berdoa supaya Engkau tinggal di dalam hati kami, Engkau hidup di dalam kehidupan kami dan terpancar keluar dan kami bisa menyatakan kepada dunia ini kebenaran dan keadilan yang sejati seperti yang kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kekurangan kami di dalam kehidupan ini kurang righteous di hadapan Tuhan dan mendukakan Tuhan. Tuhan yang menolong kami menjadi orang-orang yang hari demi hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.